Halo, apa kabar anak-anak semua? Bisa harap kalian semua dalam keadaan sehat ya hari ini. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 6, subtema 2, pembelajaran kelima, perubahan energi. Mari belajar dengan penuh semangat. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, dan juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Tiap bulan, sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh poster tips untuk menghemat listrik. Contohnya adalah matikan lampu kelas jika sudah tidak digunakan lagi anak-anak. Lalu matikan keran air kalau sudah menggunakan air. Lalu cabut kabel listrik kalau sudah tidak digunakan lagi. Kemudian kalau misalnya menggunakan AC itu matikan juga kalau nggak digunakan, atau ruangannya harus ditutup ya Nana ya. Kemudian matikan TV atau komputer kalau sudah tidak digunakan. Nah, itu adalah beberapa contoh tips untuk menghemat listrik ya Nana ya. Nah, sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Nah, anak-anak, penghematan energi juga harus kalian lakukan di rumah. Nah, tuliskan juga 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Yang pertama adalah menghemat energi listrik dengan mematikan lampu ketika sudah tidak dibutuhkan. Yang kedua, menghemat air dengan mematikan keran air agar tidak meluber dan tidak bermain dengan air bersih. Selanjutnya, menghemat energi kimia yang ada pada makanan dengan tidak membuang makanan dan memakan sesuai dengan kebutuhan. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita langsung saja ya, kita lanjutkan di pembelajaran ke-6, masih di perubahan energi. Masih tetap semangat kan? Nah, perhatikan anak-anak, gambar ini apa yang sedang dilakukan Edo? Ya, Edo sedang menonton televisi. Ya, kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun seringkali dan kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi. Contohnya, ketika menonton televisi, kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, anak-anak, perubahan energi lainnya yang sering tidak disadari, misalnya saat buah jatuh. Saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi. Perubahan tersebut energi gerak menjadi energi bunyi. Jadi anak-anak, setiap benda biasanya yang bergerak lalu jatuh ke bawah itu memang biasanya menimbulkan bunyi anak-anak ya, makanya disebut energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi adalah peristiwa yang setiap saat dapat diamati. Ya, memang banyak anak-anak ya, tanpa kita sadari ternyata di sekitar kita ada mengalami perubahan energi. Hanya saja saat menyalakan lampu kamar tidur, ternyata itu adalah perubahan energi anak-anak ya, yaitu energi listrik menjadi energi cahaya. Lalu saat kita menyalakan kipas angin, itu juga perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, anak-anak, energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya.
perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun, jika ada hak, maka akan ada kewajiban yang harus ditunaikan. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik, akan tetapi kita juga berkewajiban membayar rekening listrik. Sekarang, lengkapi tabel berikut. Isi dengan hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Selain itu juga yang terkait dengan penggunaannya. Yang pertama, anak-anak. Hak yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Nah, kewajibannya apa, anak-anak? Menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan. Ya, jangan makanan dibuang-buang percuma. Lalu yang kedua, menggunakan lampu listrik pada saat belajar di malam hari. Lalu kewajiban kita adalah membayar rekening listrik setiap bulannya kepada PLN. Kemudian menggunakan angkutan umum saat berangkat ke sekolah. Nah, tentu saja anak-anak, kita juga harus membayar ongkosnya. Ya. Selanjutnya adalah menggunakan penyejuk ruangan pada saat belajar di ruang kelas. Nah, kewajiban kita apa, anak-anak? Merawat penyejuk ruangan agar tetap dapat digunakan dengan baik. Nah, jika di ruangan menggunakan AC, lalu di ruangan itu tidak ada lagi yang menggunakan, nah segera saja dimatikan ya. Nah, hak berikutnya adalah menggunakan alat atau media belajar di sekolah. Nah, kewajiban kita adalah menggunakan dan merawatnya dengan baik, anak-anak. Soal-soal matematika. Di halaman 99 itu Miss lewati saja ya, nomor 1 kita tidak perlu bahas karena ada soal yang salah. Jadi kita lanjutkan di nomor 2, yaitu nomor 2, ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13.30 sampai 14.30. Pada sore hari sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17.00 sampai 17.30. Nah, kapan Fahmi membaca lebih lama? Nah, anak-anak, caranya adalah dengan membandingkan dulu berapa lama Fahmi membaca di sore hari dan berapa lama Fahmi membaca di siang hari, anak-anak ya. Caranya adalah mencari lamanya kegiatan, yaitu dengan waktu selesainya dikurangi waktu mulainya. Nah, kita cari dulu yang waktu di siang hari, yaitu waktu selesainya 14.30. Lalu dikurangi waktu mulainya 13.30. Nah, kita kurangkan saja anak-anak ya. 30 kurangi 30, 0. 14 kurangi 13, itu adalah 1. Maka lamanya waktu Fahmi membaca di siang hari itu adalah 1 jam. Nah, anak-anak, itu adalah waktu Fahmi membaca di siang hari. Nah, sekarang kita hitung lamanya waktu Fahmi membaca di sore hari. Sama rumusnya anak-anak ya. Mencari lamanya waktu itu dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Nah, waktu selesainya 17.30. Waktu mulainya 17.00. Kita kurangkan anak-anak. 30 kurangi 0, 30. 17 kurangi 17, 0. Jadi, waktu lamanya membaca Fahmi di waktu sore hari adalah 30 menit. Nah, kembali ke pertanyaannya tadi, kapan Fahmi membaca lebih lama? Nah, di sini sudah ketemu ya anak-anak ya. Jadi Fahmi membaca lebih lama adalah pada waktu siang hari, yaitu selama 1 jam. Nah, selanjutnya anak-anak, yang nomor berikutnya, setiap pagi ibu mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Selanjutnya, ibu melicinkannya dengan setrika listrik. Hari ini, ibu mulai mencuci dari pukul 6.30 sampai 7.15. Kegiatan menyetrika dilakukan dari pukul 14.00 sampai 15.30. Kegiatan mana yang lebih singkat? Nah, cara menyelesaikannya hampir sama dengan yang nomor pertama tadi ya anak-anak ya, yaitu membandingkan dulu lama waktu mencuci dengan lama waktu menyetrika. Ya,
Caranya sama rumusnya ya, waktu selesai dikurangi waktu mulainya. Nah, waktu selesainya di sini 7.15 dikurangi waktu mulainya 6.30 anak-anak. Kita kurangkan saja ya. 15 kurangi 30 tentu saja tidak bisa. Jadi pinjam ke depannya. Pinjamnya ingat, pinjamnya itu 1 jam. Jadi 1 jam 60 menit menjadi 75 menit. Yang depan ini 7 berkurang menjadi 6 ya. Jadi kita tulis ini 6.75 dikurangi 6.30. Nah, 6.30 75 kurangi 30 45. 6 kurangi 6 0. Jadi 45 menit. Nah, jadinya waktu lama ibu mencuci tadi 45 menit. Selanjutnya anak-anak, waktu lamanya kegiatan menyetrika. Nah, sama anak-anak ya, waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah, selesainya tadi 15.30 dikurangi 14.00. Kita kurangkan saja anak-anak. 30 kurangi 0, 30. 15 kurangi 14, 1 ya. Jadi lamanya ibu menyetrika tadi adalah 1 jam 30 menit. Kembali ke pertanyaannya tadi, kegiatan mana yang lebih singkat? Tanya yang lebih singkat ya. Jadi yang lebih singkat adalah mencuci, yaitu 45 menit. Ya, jadi kegiatan yang lebih singkat adalah mencuci, yaitu 45 menit. Kali ini untuk muatan mat dan BI tidak ada tugas. Untuk muatan PPKN ada tugas. Kalian bisa lihat contohnya dari video berikut ini. Nah, dari energi listrik, hak yang kita dapatkan adalah mendapatkan sinar lampu. Tapi kewajiban kita adalah mematikannya jika sudah selesai menggunakan. Anak-anak, tugas PPKN kali ini adalah untuk mengambil nilai keterampilan kalian. Buatlah satu video hak dan kewajiban dari sumber energi. Kalian bisa gunakan air, listrik, atau tumbuhan seperti contoh yang Miss gunakan tadi. Kalau Miss kan tadi menggunakan listrik, kalian boleh yang lainnya. Sampai di sini anak-anak. Bye-bye.